Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Amalia Husna, Binanul Khairiyah, Alfian Syahbayu, Ilsa Safira, Dewi Puspitasari, dan Arum Nurmayanti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan disabilitas dalam Al-Quran. Yang pertama adalah konsep disabilitas dalam Al-Quran. Persepsi Al-Quran tentang disabilitas dapat ditelusuri dari pandangan Al-Quran tentang konsep realitas keberagaman atau pluralitas. Pluralitas merupakan konsep yang sangat mendasar dari eksistensi manusia itu sendiri. Hal ini tergambar dalam firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila ta'arafu. Inna akramakum indallahi attaqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ide tentang pluralitas juga tergambar dari gagasan bahwa kualitas seseorang diukur sesuai dengan kemampuannya. Artinya, seseorang diberikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya, yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Bina. 2. Penyebab disabilitas. Ditinjau dari faktor penyebab terjadinya disabilitas dapat dikelompokkan menjadi A. Faktor genetik, B. Faktor kronik, C. Faktor hukuman bagi pelaku kejahatan. Ayat Al-Quran menggambarkan bahwa hubungan antara manusia dengan disabilitas serta penyakit tidak bisa dipungkiri. Untuk selanjutnya dijelaskan bahwa ayat Al-Quran yang menggambarkan bahwa hubungan antara manusia dengan disabilitas serta penyakit tidak bisa dipungkiri. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka minas sayyi'ati fa minan nafsik wa arsalnaka lin-nasi wa rasulan wa kafa billahi syahidan. Nikmat apa saja yang kamu peroleh adalah ridha Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Quran Surat An-Nisa ayat 79. Bahwa hasanah diinterpretasikan sebagai dukungan berupa kemapanan dan kesehatan, sedangkan sayyi'ah ditafsirkan sebagai kemalahan seperti kemandulan, bencana, dan lain-lain. Kemalahan yang menimpa manusia disebabkan oleh dosa-dosa yang telah dilakukan.
Ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi terkait dengan pandangan disabilitas merupakan bentuk suatu hukuman. Yang pertama adalah banyak hadis yang menjelaskan tentang ampunan dan toleransi terhadap orang-orang yang melakukan dosa. Di sisi lain, keterkaitan antara disabilitas atau penyakit dengan pelaku kejahatan tidak bisa diabaikan. Yang kedua, disabilitas yang dialami seseorang juga bisa mengurangi dosa dan menghindarkan diri dari hukuman yang lebih berat di akhirat kelak. Yang ketiga adalah disabilitas sebagai bentuk hukuman seharusnya dianggap sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap hambanya. Yang keempat adalah seseorang tidak mengalami disabilitas sebagai akibat dari dosa yang telah dilakukan oleh orang lain. 3. Sikap terhadap difabel. Al-Quran sendiri mengembangkan sikap positif terhadap difabel. Sebagai bukti, Al-Quran memberikan akomodasi khusus sehingga mereka dapat beribadah seperti yang lainnya. Hal ini tergambar dalam firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina dzakuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkuruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqna hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 191. Sikap-sikap dalam menghadapi disabilitas. Yang pertama, perlakukan mereka dengan sama atau tidak membeda-bedakan. Yang kedua, selalu bertanya sebelum membantu. Yang ketiga, jangan anggap berbeda. Yang keempat, jangan menatap terlalu lama. Yang terakhir adalah menghargai. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.